Diary My Life, di mana pada tanggal 22 Januari 2022 saya melakukan pendakian Gunung Wilis via Skartaji. Di situ di mana kita mendaki bersama-sama, bahkan juga ada salah satu tamu istimewa, yaitu adalah dosen saya yang bernama Bapak Abdullah Hamid serta Ibu Ana yang sedang mencari durian sebelum naik ke atas. Katanya mau belah durian di atas. Oke, kita prepare dulu guys, kita briefing sebentar. Terburu-buru semuanya, pokoknya intinya semua harus saling beriringan ya, nggak usah sok-sokan yang sudah jago terus duluan atau ya intinya kita saling menunggu lah ya meskipun capek nunggu ya, tapi harus maafin kan ya gitu. Kalau capek ngomong aja, nggak usah dipaksa, misalnya kedinginan atau kepanasan kita nggak memaksa. Kita briefing, setelah kita berdoa, kita pun melakukan perjalanan di Gunung Wilis via Bajulan Skartaji. Kita pun melangkah demi langkah, semangat pun melonjakkan di hati kita masing-masing. Yang aku herankan sama tamu istimewa ini, dia juga membawa barang istimewa ke puncak gunung. Katanya buat untuk kita nikmati. Langkah pun kita langkahkan demi langkah. Kita cerita, kita ngobrol, dan kita ngevlog. Ini kita ngevlog ya, saya ngevlog. Jadi teman-teman ini berjumlah saya sendiri, teman saya Adit, Bobby, Ilham, David, sama Rozak, dan tamu istimewa kita itu Bu Ana sama Bapak Hamid. Jadi totalnya itu ada 8 orang. Nah, kita melakukan jadi dari start pendakian menuju ke pos 1. Awalnya sih semangat, tiba-tiba ada salah satu tamu istimewa kita capek, yaitu Bapak Hamid dan Bu Ana. Enggak deng, kalau Bapak Abdullah Hamid ini enggak capek kan. Ini semuanya juga enggak ada persiapan apapun fisik, melainkan vakum, tidak pernah mendaki karena kan COVID. Kita melakukan pendakian dan akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sebentar di mau jalanan naik ke atas. Kita pun istirahat sebentar, walaupun nggak duduk sih, dan sama dokumentasi juga. Kita pun istirahat sebentar guys. Setelah itu kita juga melakukan dokumentasi dan menunggu dosen yang ada di bawah dan juga istirahat. Sejenak kita pun memutuskan untuk berjalan sampai ke pos 1. Kita berjalan terus sambil menikmati alam. Kita merasakan bahwa semuanya itu terbalaskan karena kita tidak ada persiapan sama sekali. Target ke pos 1 adalah 4 jam paling lama, dan itu pun belum terbalaskan karena semuanya tidak ada persiapan sama sekali. Akhirnya hujan pun tiba dan kita masih melakukan perjalanan yang sangat licin dan melesetkan orang, yaitu banyak yang terpleset pada jalur ini, pada jalan ini. Kita terus melangkah dan melangkah, dikarenakan kalau kita tidak melangkah, kita akan terus-terusan di dalam hutan ini yang licin dan dingin sekali. Kita pun berjalan dengan cepat sambil mendengarkan kicauan-kicauan hewan di alam. Bahkan ada yang sempat duduk sebentar dan kita lanjut lagi. Dikarenakan tidak ada persiapan tadi teman-teman, jadi kita
apa itu, capek sekali dan sangat jauh. Berhubung banyak yang belum pernah ke sini, jadi kita berjalan menunggu dan menunggu. Keren ya hutannya, masih murni hutan. Ayo. Semangat. Tak lama kemudian aku pun berkata, ayo semangat semuanya. Kita hampir sampai ke pos 1. Kata Bu Ana, kapan Don sampainya? Nggak sampai-sampai, kamu bilang kurang 1 jam, kurang 2 jam. Nah, sayang sekali karena saya juga tidak ada persiapan dan juga tidak pernah kesini lagi. Udah berapa tahun, 3 tahunan, jadi jalurnya pun berubah disebabkan oleh hujan, longsor dan lain-lain. Jadi pun kita tetap berjalan ke puncak dan akhirnya kita pun sampai ke pos 1 dan kita istirahat sejenak. Setelah itu kita makan, minum dan sambil bercakap-cakap. Masih lama nggak ke pos 2, kita cerita, dan tidak lama kemudian hujan pun tiba dan akhirnya kita pun gimana lagi memutuskan untuk rehat sejenak untuk menunggu reda hujannya. Dan tiba-tiba hujan pun tidak reda. Akhirnya kita pun persiapan menuju ke pos 2 dengan cara menyelimuti dengan mantel keajaiban. Kita pun lihat stiker juga, ada pendaki-pendaki lainnya yang udah pernah muncak ke sini. Kita pun memutuskan untuk berjalan lagi, guys. Lagi menuju ke pos 2. Semangat. Dan kita berjalan terus menelusuri lembah ini. Kanan kirinya itu banyak dedaunan, ada apa itu kayak namanya sapu, sapu sih, apa itu, suket gajah ya gitu kalau orang Jawa bilang. Kita berjalan terus berjalan, kedinginan ya, dan tiba-tiba kita pun istirahat karena kelaparan dan kita makan snack yang ada, guys. Dan kita bertemu dengan salah satu pendaki yang turun, yang sudah sampai ke puncak. Kita bicara-bicara, gimana mas di sana? Hujan mas, kita bicara cakap-cakap dan seterusnya. Setelah kita cakap-cakap, kemudian kita melanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke pos 2. Lama banget sih pos 2. Kamu di mana pos 2? Hujan sangat dingin ini. Kita pun berjalan lagi. Dinginnya angin malam ini. Semangat, oke. Aku pun tidak lupa sambil bernyanyi dan sambil menyemangatin teman-teman. Dan kita pun berjalan lagi terus sampai kita akhirnya menemukan pos 2. Dan pos 2 itu bukan ada camping, ada base camp. Jadi pos 2 itu hanya tulisan papan. Dan akhirnya kita pun terus berjalan lagi dengan lebatnya hujan. Nah, sesampainya di sini kita pun kehilangan jejak 2 orang, yaitu Bu Ana dan Adit. Saya pikir mereka pun hilang dan ternyata kita memutuskan untuk berhenti dikarenakan kedua teman kita udah sampai ke pos Sekartaji. Jadi kita menunggu teman-teman. Pun menunjukkan mau maghrib dan itu pun sudah maghrib, dan setelah itu Isya, adzan Isya berkumandang. Setelah menunggu 1 jam sampai 3
30 menit akhirnya kok nggak sampai-sampai, kita pun bingung. Jadi akhirnya aku pun sama Ilham memutuskan untuk balik arah dan mencari mereka berdua, Buana dan Adit. Tiba-tiba hujan, tetap hujan lebat. Akhirnya malam pun tiba, gelap dan gulita. Teman-teman mohon maaf untuk pencarian tidak saya dokumentasikan. Kita pun mencari, singkat cerita akhir pun ada seorang yang berjalan dan akhir pun ketemu dan Buana dan Adit. Kita pun sangat senang, mereka pun saya dokumentasikan dengan foto aja. Singkat cerita kita pun melakukan camp di pos Kartaji dan melakukan masak, yaitu kita masak mie, dan esok harinya kita pun melakukan pendakian lagi. Alhasil tapi yang melakukan pendakian hanyalah aku, Ilham, Bobby, Adit. Hanya 4 orang. Rosa dan 2 dosen tamu istimewa tidak bisa ikut ke atas. Gak tahu kenapa, padahal udah mau diajak ke puncak. Di tengah-tengah perjalanan kami pun menyempatkan dengan view yang sangat indah yang dihiasi oleh Gunung Wilis. Tak lupa kami pun nge-vlog. Dan inilah kita berempat. Kita terus berjalan sambaring bersama rombongan yang dari luar kota. Alhasil kita ditinggal karena kita terlalu santai untuk melakukan pendakian. Langkah demi langkah kami lakukan. Kami menyeberangi gunung dan kami sambil berfoto-foto. Tak disangka kita pun dah sampai di penghujung gunung, mau menuju ke pos bayangan, yaitu mau ke puncak. Di sini sangat indah guys gunungnya, walaupun di sini kelihatan semua gunung-gunung, dari Gunung Pandan, gunung besar-besar kelihatan semua. Dilakukan pendakian karena cuaca cerah. Ini kita melakukan pendakian lagi, langkah demi langkah, takkan pernah lelah untuk melangkah demi keindahan gunung yang kita daki. Saat mau melakukan pendakian, merasakan teman-teman bahwa tidak ada yang kuat untuk melanjutkan ke puncak. Akhirnya kita pun memutuskan berada di tengah-tengah keindahan Gunung Wilis, di mana kita berada di ketinggian 1.800-an. Kita melakukan spot foto dan melakukan dokumentasi. Inilah bukit yang indah di antara jalur puncak dan jalur pendakian pos camp. Kita melakukan dokumentasi dan tak lupa foto-foto. Dan naik. Memutuskan untuk istirahat sebentar sebelum turun. Kita menikmati keindahannya, walaupun tidak sampai pos puncak, tapi sudah membuat rasa ini puas untuk menikmati gunung. Mungkin dalam hatiku tidak puas karena tidak bisa sampai puncak, tapi kita tidak boleh egois karena bukan puncak yang kita tuju, melainkan kebersamaan yang kita dapatkan dalam naik gunung. Itulah anak yang tidak egois. Setelah turun gunung, kami pun memutuskan untuk mencari sumber air untuk memasak dan juga untuk minum karena air persediaan sudah habis. Kita harus turun dulu untuk menyeberangi dan mencari air. Nah, alhasil kita cari air yang sebanyak-banyaknya untuk kita minum dan buat kita masak nanti, dan juga buat bekal untuk turun ke Gunung Wilis ini.
Kita raup guys, cuci muka. Ya berarti ya. Ya saya masa enggak kan saya suka marah-marah juga. Kan nyuruh maksudnya kayak ada yang keluar apa yang maju itu terus dibenerin apa gini loh gini barang ditunjuk gua sama Ica itu gak bisa kamu ini banyak banget. Setelah berkurasi dan sambil kita pun makan menikmati makanan yang sudah kita buat, kita pun sarapan di pagi itu sebelum kita melakukan turun. Dan tak lupa kita juga membuka yaitu spesial durian. Tuku 10 aku Terakhir. kalau musim durian mau pilih mana benar aku nih Ketok langit-langit iya, ketok. mesti gak ketutupan pohon Langsung los. Mas Aditya, Langsung sor. tukang gorengan. Sukses daki Gunung Wilis. Akhirnya kita prepare banget tuh Pop dan melakukan packing setelah melakukan makan pagi pada hari ini. Nah itu Mbak. Dan tak lupa kita menghabiskan durian yang sudah kita beli alhasil dari salah satu pendakian kita. Ada 7 orang, ada salah satunya tidak menyukai durian, hanya cuma melihat, menikmati. Teman-teman semua, ini kita membuka guys, kita menikmati. Selamat makan durian di puncak. Katanya buahnya belah durian. Nggak enak. Legi dah. Aku ya. go buah-buahan gak Ayo iki lho si ono iki lho. Mantap. ada yang terus era ini terus Yusuf anak, tak piro resan. Kok Mbak. kacarnya gak terpikir Enak. belum toh Pak berasnya Sudah. Ini bocor. Pakai ini harusnya gelas. Oh, gelas yang itu anting. Tak lapane. langsung masak nasi ditumpuk gak bisa kebab. Ditumpuk gimana? Gelas kan kena panas. Ayo semuanya. Ya lama. Minta tolong ya. Diapakan, Pak? Bersihkan buat ngudek ote-ote. Nah, akhirnya kita pun memutuskan untuk bersih-bersih sembari sambil menggoreng makanan yang masih ada untuk kita bawa bekal ke turun gunung nanti. Oke, kita selesaikan makan banget dan dokumentasi dan tak lupa. Oke guys, itu aku. Oke, ini buat turun gunung nanti. Nah, kita melakukan penurunan ke Gunung Wilis pada jam 10 lebih sih. Kita molor karena kita masih makan dan prepare. Kita melakukan penurunan dan kita turun Gunung Wilis. Di tengah-tengah kita melakukan penurunan, kita menikmati pemandangan sangat indah yang disiapkan oleh Gunung Wilis untuk kita nikmatin. Jalan berjalan demi kaki kita pijakan untuk turun gunung, dan kita tidak lupa melakukan dokumentasi juga. Setelah itu kita berjalan dan terus berjalan sampai turun gunung. Di tengah-tengah perjalanan ada kejutan yang istimewa, yaitu hujan turun dari bumi yang tidak ada kabarnya. Kita tetap melakukan turun sampai kita turun, dan alhamdulillah guys pun sampai di pos 1 dan sampai kita mau turun ke pos camp Puncak Gunung Wilis. Dan singkat cerita, ini pun kita perjalanan turun ke pos Wilis, dan alhamdulillah kita sampai pada sore hari sekitar jam 2-an, dan kita melakukan prepare dan pulang. Dan cerita dari Puncak Gunung Wilis. Next time gunung mana guys?